Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin wa astaghfirullah min kulli dhanbin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman, sahabat-sahabat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pemahaman mengenai salah satu hujjah dalam syariat Islam, hujjah syar'iyyah, yakni ijma'. Beberapa hal yang akan kita bahas mengenai ijma', yakni pengertian dasar hukum, kemudian rukun-rukun ijma', kehujjahan, macam-macam. Yang pertama yakni pengertian ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' secara bahasa, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti kesepakatan. Sedangkan secara istilah menurut Saifuddin Al-Amidi, yakni al-ijma'u huwa ittifaqul mujtahidin minal ummatil islamiyah fi asrin minal usuri ala hukmin syar'iyyi ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ialah kesepakatan mujtahid umat Islam tentang hukum syarak pada suatu masa tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Sehingga ijma' ini baru bisa terjadi, ijma' ini baru muncul setelah atau pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada masa Rasulullah umat Islam masih memiliki sumber yang pasti, masih memiliki sumber yang valid, yakni Rasulullah itu sendiri. Ada ketika terdapat permasalahan ataupun suatu perkara yang itu umat Islam terjadi perselisihan, maka sahabat-sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah. Nah, nanti Rasulullah akan menjawab, entah itu dengan sabdanya atau berdasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar hukum ijma'. Dasar hukum ijma' yang berupa Al-Qur'an, Al-Hadis dan akal pikiran. Dasar hukum ijma' yang berdasarkan Al-Qur'an yakni Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ir rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amr di antara kamu. Ulil amr di sini berarti pemimpin atau pemutus perkara. Ulil amri di sini terbagi menjadi dua. Untuk yang perkara duniawi, maka itulah yang disebut pejabat ataupun raja ataupun umara. Sedangkan dalam urusan ukhrawi, dalam urusan akhirat, ibadah, muamalah, yang tidak lain dan tidak bukan ialah para mujtahid atau orang-orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad. Atau kalau di masa sekarang yakni para ulama atau ahli agama. Dari ayat di atas dipahami bahwa jika para ulil amr itu telah sepakat tentang sesuatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Jadi ketika ijma' ini sudah diputuskan, sudah muncul kesepakatan dari semua para mujtahid, maka kewajiban kita sebagai umat muslim harus melaksanakan dan mematuhi
apa yang sudah menjadi kesepakatan atau ijma' dari para mujtahid. Karena kita mengaminkan apa yang difirmankan oleh Allah, wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum. Kemudian yang kedua, yakni Quran surat Al-Imran ayat 103. Wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim jangan sampai bercerai-berai. Kita harus bersatu. Kita harus bersepakat. Kita harus satu suara demi ketentuan-ketentuan ataupun perkara-perkara ataupun urusan-urusan untuk kepentingan dan kebaikan umat muslim semua. Kemudian dasar hukum ijma' yang berdasarkan al-hadis atau as-sunnah, yakni Rasulullah bersabda, la tajtama'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka dari itu hendaklah diikuti apa yang sudah menjadi ijma' para mujtahid, karena tidak mungkin para mujtahid itu bersekongkol ataupun bersatu padu ataupun membuat sebuah kesepakatan yang di dalamnya terdapat suatu kesesatan. Kemudian yang ketiga, dasar hukum ijma' berdasar akal pikiran. Jadi setiap para mujtahid harus mengerti batasan-batasan ijtihad dan hukum-hukum yang ditetapkan, dan pastinya tidak melenggang atau tidak melenceng dari dua hujjah utama dalam syariat Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Lantas apa yang menjadi rukun-rukun dalam ijma'? Yang pertama, yakni harus ada beberapa orang mujtahid dikala terjadinya suatu peristiwa, dan para mujtahid itulah yang melakukan kesepakatan dalam menetapkan hukum peristiwa itu, yang dinamakan ijma'. Ijma' seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, ijma' merupakan suatu kesepakatan, hasil mufakat, sehingga ijma' tidak bisa didapatkan hanya dari satu orang. Ijma' ini harus didapatkan atas kesepakatan banyak orang, yakni orang-orang tersebut yang tidak lain dan tidak bukan adalah para mujtahid. Kemudian yang kedua, yang melakukan kesepakatan itu hendaklah seluruh mujtahid yang ada dalam dunia Islam. Maka dari itu, ijma' ini untuk saat ini sangat sulit atau hampir tidak mungkin untuk dicapai. Karena begitu banyaknya umat Islam dan begitu banyaknya para ulama, sehingga tidak memungkinkan untuk mengadakan suatu majelis dan berijtihad sehingga menciptakan atau menghasilkan sebuah kesepakatan bersama, karena banyaknya ulama yang ada di dunia ini. Sehingga ijma' ini hanya berlaku atau hanya bisa dilakukan di masa lampau atau di masa dekat-dekat pasca wafatnya Rasulullah, karena umat Islam belum terlalu banyak dan belum meluas sampai ke penjuru-penjuru belahan dunia. Kemudian yang ketiga, kesepakatan itu hendaklah merupakan kesepakatan yang bulat dari seluruh mujtahid. Sehingga andaikan saja ada satu mujtahid yang tidak sepakat, maka ijma' tidak bisa diambil, ijma' tidak bisa diputuskan, ijma' tidak bisa didapat. Karena ijma' ini harus kesepakatan semua para mujtahid. Sehingga jikalau ada satu saja mujtahid atau satu golongan mujtahid yang tidak menyetujui akan keputusan tersebut, ijma' ini tidak akan bisa menjadi hujjah syar'iyyah. Yang terakhir,
Kesepakatan itu harus dinyatakan secara tegas oleh setiap mujtahid bahwa ia sependapat dengan mujtahid yang lain tentang hukum syarak dari suatu peristiwa yang terjadi pada masa itu. Ini seperti yang sebelumnya tadi, rukun di sebelum ini, yakni kesepakatan harus didapat dari semua golongan ataupun perseorangan mujtahid. Setelah kesepakatan didapat, setelah kesepakatan keluar, para mujtahid ini harus menyatakan secara tegas bahwasanya ia menyetujui, bahwasanya ia mengiyakan, bahwasanya ia mengaminkan untuk kesepakatan yang sudah untuk hukum yang dikeluarkan ini menjadi sebuah kesepakatan. Kemudian kehujahan ijma', yakni ijma' sebagai salah satu dalil di antara dalil-dalil syarak yang lain ditunjukkan oleh berbagai alasan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian macam-macam ijma' beserta contohnya. Diterangkan bahwa ijma' itu dapat ditinjau dari beberapa segi. Tiap-tiap segi terdiri atas beberapa macam. Ditinjau dari segi cara terjadinya, maka ijma' terdiri atas satu ijma' bayani, yaitu para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas dan tegas, baik berupa ucapan atau tulisan. Ijma' bayani disebut juga ijma' sharih, ijma' qauli atau ijma' hakiki. Ini adalah ijma' yang hampir tidak ada perbedaan pendapat atau hampir tidak ada khilaf, di mana para mujtahid menyatakan pendapatnya dengan jelas, dengan tegas. Contoh, haramnya minyak babi. Haramnya minyak babi dikarenakan sama dengan daging babi yang diharamkan. Di dalam Al-Quran diharamkan hanya lahmul khinzir, daging babi. Akan tapi bagaimana dengan minyaknya? Akan tetapi bagaimana dengan kulitnya? Akhirnya para mujtahid ini bersepakat untuk mengkiaskan kulit babi ini sama dengan daging babi, karena masih berada dalam satu badan di dalam babi itu sendiri. Kemudian yang kedua, ijma' sukuti, yaitu para mujtahid seluruh atau sebagian mereka tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang telah dikemukakan mujtahid lain yang hidup di masanya. Ijma' seperti tersebut juga disebut ijma' i'tibar. Ini contoh dari ijma' sukuti ini ketika pada masa Khalifah Utsman bin Affan, beliau memprakarsai adanya sholat Jumat dengan adzan 2 kali. Dengan adanya prakarsa dari Utsman ini, para sahabat hanya diam dan tidak memberikan kontra atas apa yang dilakukan oleh Utsman. Sehingga ini menjadi sebuah kesepakatan dalam diam yang disebut sebagai ijma' sukuti. Kemudian ditinjau dari segi yakin atau tidaknya terjadi suatu ijma'. Yang pertama yakni ijma' qat'i, yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah qat'i, di mana yakni diyakini benar terjadinya, tidak ada kemungkinan lain bahwa hukum dan peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain. Jadi ijma' qat'i ini ketika ijma' ini sudah didapat, kecil kemungkinan atau tidak memungkinkan akan adanya perbedaan hukum atau perbedaan kesepakatan di masa yang lain atau di waktu yang lain, sehingga ijma' ini sampai kapanpun kesepakatan ini akan terus berakhir, akan terus berkesimpulan
seperti yang didapatkan ketika ijma yang pertama kali itu. Kemudian yang kedua ijma dhoni, yaitu hukum yang dihasilkan ijma itu dhoni. Masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma yang dilakukan pada waktu yang lain. Contohnya saya contohkan pada masa Khalifah Umar, beliau menerapkan suatu kesepakatan bahwasanya untuk peminum arak atau pemabuk atau peminum khamr dicambuk 80 kali. Akan tetapi ijma tersebut bisa berlaku di waktu pada masa Khalifah Umar. Namun ketika berjalannya waktu di generasi yang mendatang seperti kita, seperti di masa kita, tidak mungkin hal tersebut diterapkan. Misalkan di negara kita saja, di Indonesia, untuk ijtihad tersebut tidak akan bisa diterapkan di Indonesia karena akan ada banyak pertimbangan yang tidak memungkinkan untuk hal tersebut diterapkan. Sebagai contoh, hak asasi manusia. Indonesia sangat mengecamkan hak asasi manusia atau HAM, sehingga karena mungkin itu terlalu keras ataupun terlalu melanggar HAM, sehingga itu menjadi sebuah pertimbangan yang tidak memungkinkan untuk pencambukan kepada pemabuk tersebut bisa diterapkan di Indonesia. Saya rasa itulah sedikit pemahaman mengenai ijma atau kesepakatan yang menjadi hujjah syar'iyyah dalam Islam. Saya rasa mungkin masih sangat banyak kekurangannya. Saya mohon maaf, semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.